Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Olivia dari kelas 1E, MPM C1 Channel 241. Di sini saya akan menjelaskan tugas pendidikan agama Islam. Langsung saja, yang poin pertama menjelaskan sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam ada 3. 1. Al-Quran. Al-Quran adalah kumpulan wahyu atau firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, berisi ajaran tentang keimanan, akidah, tauhid atau iman, peribadatan atau syariat, dan budi pekerti atau akhlak. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, bahkan terbesar pula dibandingkan mukjizat para nabi sebelumnya. Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, hadis atau as-sunnah. Hadis disebut juga as-sunnah. Sunnah secara bahasa berarti adat istiadat atau kebiasaan atau tradisi. Sunnah adalah segala perkataan, perbuatan, dan penetapan atau persetujuan serta kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Penetapan atau takrir adalah persetujuan atau diamnya Nabi SAW terhadap perkataan dan perilaku sahabat. Sunnah merupakan penafsir sekaligus juga petunjuk pelaksanaan Al-Quran. Sebagai contoh, Al-Quran menegaskan tentang kewajiban sholat dan berbicara tentang rukuk dan sujud. Sunnah atau hadis Rasulullah yang memberikan contoh langsung bagaimana sholat itu dijalankan, mulai takbiratul ihram, bacaan Allahu Akbar sebagai pembuka sholat, doa iftitah, bacaan Al-Fatihah, gerakan sujud, hingga bacaan tahiyat dan salam. 3. Ijtihad. Secara bahasa, ijtihad artinya usaha sungguh-sungguh yang dilakukan oleh para ahli agama atau ulama untuk mencapai suatu putusan atau simpulan hukum syariah atau syariat Islam mengenai kasus yang menyelesainya belum tertera dalam Al-Quran dan Sunnah. Ijtihad juga berarti pendapat atau tafsiran dalam KBBI. Ijtihad adalah berpikir keras untuk menghasilkan pendapat hukum atas suatu masalah yang tidak secara jelas disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Pelaku atau orang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid. Kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum atau ajaran Islam ketiga setelah Al-Quran dan hadis diindikasikan oleh sebuah hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud yang berisi dialog atau tanya jawab antara Nabi Muhammad SAW dan Mu'adz bin Jabal yang diangkat sebagai gubernur Yaman. Yang poin kedua menjelaskan kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Al-Quran merupakan sumber hukum yang pertama dalam Islam, sehingga semua penyelesaian persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Berbagai persoalan yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat harus diselesaikan dengan berpedoman pada Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber hukum pertama yang dapat mengantarkan umat manusia menuju kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Al-Quran akan membimbing manusia ke jalan yang benar. Poin ketiga menjelaskan keistimewaan dan keutamaan Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam di dunia. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, memiliki berbagai keistimewaan atau keutamaan dibandingkan dengan kitab-kitab suci lainnya sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pedoman dan petunjuk hidup lengkap serta hukum-hukum untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia seluruh bangsa dimanapun berada serta segala zaman atau periode waktu. Yang kedua, memiliki ayat-ayat yang mengagumkan sehingga pendengar ayat suci Al-Quran dapat dipengaruhi jiwanya. Yang ketiga, memutus rantai taklid yang menghilangkan kebebasan berpikir serta memperlemah kemampuan berupaya dan berkarya manusia. Yang keempat, memberi gambaran umum ilmu alam untuk merangsang perkembangan dari berbagai ilmu. Kelima, memiliki ayat-ayat yang menghormati akal pikiran sebagai dasar utama untuk memahami hukum dunia manusia. Yang keenam, menyamakan manusia tanpa pembagian strata, kelas, golongan, dan lain sebagainya. Ia menentukan perbedaan manusia di mata Allah SWT adalah takwa. 7. Melepas kehinaan jiwa pada manusia agar terhindar dari penyembahan terhadap makhluk serta menanamkan tauhid dalam jiwa. Poin keempat, menjelaskan pengertian as-sunnah atau hadis dan pembagiannya.
Hadis adalah segala perkataan atau sabda, perbuatan, dan ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum dalam agama Islam. Hadis dijadikan sumber hukum dalam agama Islam selain Al-Quran, ijma atau qiyas, di mana dalam hal ini kedudukan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Ada bermacam-macam hadis, seperti hadis yang dilihat dari banyak sedikitnya perawi, hadis mutawatir, dan hadis ahad. Hadis ahad terbagi lagi menjadi 3, hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Menurut macam periwayatannya, hadis yang bersambung sanadnya, hadis marfu atau hadis mausul, dan hadis terputus sanadnya terbagi menjadi 3, hadis mu'allaq, mursal, mudalas. Hadis-hadis dhaif disebabkan oleh cacat perawi. Pertama, hadis maudhu, hadis matruk, hadis mungkar, hadis mu'allal, hadis mudtorib, hadis maklub, hadis munqalib, hadis mudras, dan hadis syadz. Poin kelima, menjelaskan kedudukan hadis atau as-sunnah sebagai sumber hukum Islam. Dalam kedudukannya sebagai penjelas, hadis kadang-kadang memperluas hukum dalam Al-Quran atau menetapkan sendiri hukum di luar apa yang ditentukan Allah dalam Al-Quran. Kedudukan hadis sebagai bayani atau menjalankan fungsi yang menjelaskan hukum Al-Quran tidak diragukan lagi dan dapat diterima oleh semua pihak. Karena memang untuk itulah Nabi ditugaskan Allah Subhanahu wa taala, namun dalam kedudukan hadis sebagai dalil yang berdiri sendiri dan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran, menjadi bahan perbincangan di kalangan ulama. Perbincangan ini muncul disebabkan oleh keterangan Allah sendiri yang menjelaskan bahwa Al-Quran atau ajaran Islam itu telah sempurna, oleh karenanya tidak perlu lagi ditambah oleh sumber lain. Poin ke-6, menjelaskan fungsi as-sunnah atau hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran ada 4. Yang pertama, bayan at-takrir, memperjelas isi Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang pertama adalah sebagai bayan at-takrir, yang berarti memperkuat isi dari Al-Quran. Yang kedua, bayan at-tafsir, menafsirkan isi Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran selanjutnya adalah sebagai bayan at-tafsir, yang berarti memberikan tafsiran atau perincian terhadap isi Al-Quran yang masih bersifat umum, mujmal, serta memberikan batasan-batasan atau persyaratan pada ayat-ayat yang bersifat mutlak atau takyid. Yang ketiga, bayan at-tahsyiri, memberi pastian hukum Islam yang tidak ada di dalam Al-Quran. Sedangkan fungsi hadis terhadap Al-Quran sebagai bayan at-tasri ialah sebagai pemberi kepastian hukum atau ajaran-ajaran Islam yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Biasanya Al-Quran hanya menerangkan pokok-pokoknya saja. Yang keempat, bayan an-nasak, mengganti ketentuan terdahulu. Fungsi hadis terhadap Al-Quran selanjutnya adalah bayan nasak. Para ulama mendefinisikan bayan nasak, ketentuan yang datang kemudian dapat menghapuskan ketentuan yang terdahulu, sebab ketentuan yang baru dianggap lebih cocok dengan lingkungannya dan lebih luas. Poin ke-7, menjelaskan pengertian ijtihad. Kata ijtihad berasal dari kata al-jud, yang berarti al-taqoh, daya, kemampuan atau kekuatan, atau dari kata al-jad, yang berarti al-masyaqoh, kesulitan atau kesukaran. Dari itu ijtihad menurut pengertiannya kebahasaannya bermakna bazi al-wus wa al-masus, pengerahan daya dan kemampuan, atau pengerahan segala daya dan kemampuan dalam suatu aktivitas dari aktivitas yang berat dan sukar. Kata ijtihad berasal dari bahasa Arab yaitu ijtihada, yajtahidu ijtihadan, yang artinya mengerahkan segala kemampuan dalam menanggung beban. Dengan kata lain, ijtihad dilakukan ketika ada pekerjaan yang sulit untuk dilakukan. Di dalam agama Islam, ijtihad adalah sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Fungsi utama dari ijtihad ini adalah untuk menetapkan suatu hukum di mana hal tersebut tidak dibahas dalam Al-Quran dan hadis. Orang yang melaksanakan ijtihad disebut mujtahid, di mana orang tersebut adalah orang yang ahli tentang Al-Quran dan hadis. Yang poin ke-8, menjelaskan fungsi dan kedudukan ijtihad. Adapun fungsi ijtihad diantaranya adalah 1. Fungsi ijtihad
al-rujuk kembali, mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah dari segala interpretasi yang kurang relevan. Yang kedua, fungsi ijtihad al-ihya atau kehidupan, menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan Islam semangat agar mampu menjawab tantangan zaman. Yang ketiga, fungsi ijtihad al-inabah atau pembedahan, memenuhi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihadi oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan kondisi yang dihadapi. Adapun kedudukan ijtihad dalam sejarah pemikiran Islam, ijtihad telah banyak digunakan. Ajaran Al-Quran dan hadis memang menghendaki digunakannya ijtihad dari ayat Al-Quran yang jumlahnya lebih kurang 500 ayat. Menurut perkiraan ulama yang berhubungan dengan akidah, ibadah, muamalah, ayat-ayat tersebut pada umumnya terbentuk teks-teks dasar tanpa menjelaskan lebih lanjut mengenai maksud, rincian, cara pelaksanaannya. Untuk itu ayat tersebut perlu dijelaskan oleh orang-orang yang mengetahui Al-Quran dan hadis, yaitu para sahabat Nabi, dan kemudian para ulama menjelaskan. Oleh para sahabat dan para ulama tersebut diberikan melalui ijtihad. Jadi kedudukan ijtihad adalah sumber ketiga sudah Al-Quran dan hadis. Sekian penyampaian dari saya ya. Bila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.